Horas, Balige Academy datang kembali ke hadapan Anda. Kita ini masuk ke seri 2 ya, tentang tragedi kemanusiaan Kanjuruhan, Malang yang menelan 135 orang ya, korban tewas dan ratusan luka-luka. Dan kita herannya per berita 7 Oktober 2022 di TV One itu ya, polisi juga belum melakukan penahanan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan ini ya. Jadi nggak langsung ditahan. Memang orang-orang spesial ini, 135 orang tewas. Tapi ya 7 Oktober 2022 belum ditahan, padahal kejadiannya 1 Oktober 2022. Oke, kita kita baca lagi tentang peran tersangka ini, siapa saja tersangkanya dan apa perannya. Oke, lanjut. Oke, diambil dari TV One News, Jumat 7 Oktober 2022. Peran tersangka berikut 6 orang tersangka beserta kesalahannya yang dijelaskan oleh Kapolri berdasarkan investigasi yang dilakukan. 1. Ahmad Hadi Lukita, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru PT LIP. Ahmad Hadian Lukita, Dirut PT LIP sejak 2020. Hadian ya. Kapolri menjelaskan kesalahan terbesar PT LIP yang membuat sang Direktur Utama Ahmad Hadian Lukita jadi tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan. Menurut Kapolri, PT LIP selaku penyelenggara kompetisi sejak sepak bola di Indonesia tidak melakukan verifikasi kelayakan Stadion Kanjuruhan yang berada di kabupaten pada musim 2022 hingga 2023. Jadi menurut Kapolri Listio Sigit Prabowo, Ahmad Hadian Lukita ini abai ya, tidak melakukan verifikasi kelayakan Stadion Kanjuruhan ya. Masa sih? Kan maksudnya kesalahan hanya seperti itu ya, 135 orang tewas ya. Oke, lanjut. Dalam jumpa pers yang digelar di Markas Kepolisian Resort Kota, Polresta Malang Kota, Jawa Timur, Kamis malam, Listio mengatakan PT LIP melakukan verifikasi terakhir kalinya terhadap Stadion Kanjuruhan yang menjadi markas klub Arema FC pada 2020. Dalam verifikasi tersebut, ditemukan adanya sejumlah catatan terkait masalah keselamatan penonton. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIP selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan, kata Listio. Verifikasi keselamatan ya, terakhir katanya tahun 2020, kata Listio Sigit Prabowo. Oke. Kapolri menjelaskan sebelum bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2022 hingga 2023, PT LIP tidak mengeluarkan hasil verifikasi baru, namun tetap menggunakan verifikasi yang dikeluarkan pada 2020. Selain itu, catatan yang diberikan pada 2020 juga tidak ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. Jadi catatan-catatan verifikasi keselamatan tahun 2020 pun tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan ya, kata Kapolri Listio Sigit Prabowo ya. Oke. Abdul Haris, panitia pelaksana Panpel Arema FC, tersangka kedua yang ditetapkan oleh Kapolri adalah ketua Panpel dari Arema FC, yakni Abdul Haris. Menurut Kapolri, ditemukan fakta bahwa penonton yang hadir di Stadion Kanjuruhan pada malam pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya mencapai 42.000 orang. Panitia penyelenggara diduga juga tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi khusus. Abdul Haris selaku pelaksana dan koordinator penyelenggara pertandingan yang bertanggung jawab pada LIP ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton di stadion. Pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi khusus sebagaimana diatur dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021, ujarnya. Kapolri mengatakan akibat kelalaian tersebut timbul konsekuensi pertanggungjawaban. Jadi masa sih panitia yang sudah sering
menyelenggarakan liga dan pertandingan sepak bola tidak ada dokumen untuk rencana darurat menangani situasi khusus. Nggak percaya ya. Mereka pasti sudah terbiasa, pasti ada dong rencana daruratnya. Kapolri, jangan-jangan ini hanya untuk menimpakan tanggung jawab ke orang lain ya, padahal anggotanya yang paling salah gitu ya. Terus, Suko Sutrisno, Security Officer. Saat pertandingan, berdasarkan investigasi, saat selesai pertandingan, pintu baru terbuka setengah. Sementara penjaga pintu tidak ada di lokasi. Suko Sutrisno ini penjaga pintu, tetapi pintunya terbuka setengah saat pertandingan selesai. Terus penjaga pintu tidak ada di lokasi. Nah, ini statement ini berasal dari Suko Sutrisno pengakuan saja, atau dipaksa mengaku, atau berdasarkan rekaman CCTV yang ada di stadion. Kan begitu ini pertanyaannya kan. Jangan sampai nanti Suko Sutrisno ini ya, security officer, ditumbalkan ya untuk menanggung kesalahan orang lain ya. Apa benar ya pertandingan selesai pintunya baru terbuka setengah dan dia tidak ada di lokasi? Ini berdasarkan statement Suko Sutrisno atau berdasarkan rekaman CCTV ya. Padahal di seri 1 kita sudah ungkapkan ya bahwa dari penemuan TGIPF ya, tim gabungan independen pencari fakta pimpinan Mahfud MD ya mengatakan di situ temuannya ya, ada upaya kepolisian untuk mengganti rekaman CCTV. Bayangkan, kan bahaya ini institusi negara yang melakukan seperti ini ya, yang dibayar pajak 114 triliun ya, bukan mencari kebenaran tapi berupaya untuk membelokkan kebenaran itu. Tapi sayangnya kepolisian atau oknum polisi yang melakukan itu tidak ditindaklanjuti ya oleh Pak Mahfud MD. Terus, Padahal berdasarkan aturan, penjaga pintu atau steward tidak boleh meninggalkan gerbang hingga semua penonton meninggalkan stadion. SS selaku security officer, maksudnya Suko Sutrisno selaku security officer, tidak membuat dokumen penilaian risiko. Bertanggung jawab untuk dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan. masa sih, sekali lagi saya curiga ya, masa sih sering melakukan menyelenggarakan pertandingan tidak ada dokumen penilaian resiko? Itu sudah berapa puluh atau berapa ratus atau bahkan berapa ribu kali ya pertandingan itu ada di Stadion Kanjuruhan itu ya. Ini jangan-jangan untuk menimpakan kesalahan ke orang-orang ini ya. Terus, Dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, tuturnya. Menurut Kapolri, pintu gerbang ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh. Itulah yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. makanya sekali lagi statement Kapolri Listio Sigit Prabowo ini didukung apa gitu loh, di backup oleh rekaman CCTV, kesaksian orang lain, atau security officer ini sendiri gitu loh ya. Kalau berdasarkan kesaksian kan ini bisa menipu, manipulatif, berbohong, apapun motifnya ya. Tetapi apakah benar ada rekaman CCTV ke arah pintu-pintu itu? Pasti ada kan rekaman itu, kecuali dirusak seperti kasus Sambo, dihancurkan, dikaburkan seperti kasus Jessica Wongso, dianggap override seperti di kasus Afif Maulana, Sumbar, Sumatera Barat ya, Irjen Suaryono Kapoldanya dengan gampang video CCTV di Polsek Kuranji override, terhapus otomatis tanpa bukti ilmiah. Nah, sekarang ini statement Kapolri ini didukung apa ya? Gitu loh. Apakah didukung rekaman CCTV? Apakah rekaman CCTV itu otentik? Karena penemuan TGIPF ya, kepolisian berupaya untuk mengganti rekaman CCTV. Jangan-jangan itu direkonstruksi ulang kan gitu ya. Oke, lanjut. 4. Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto. Kabak Ops Polres Malang, Wahyu Setio Pranoto, menurut Kapolri, mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang pelanggaran penggunaan gas air mata.
pelarangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Jelas Kapolri. Kalau menurut saya ini konyol sekali ya Kapolri Listio Sigit Prabowo ini ya. Harusnya yang disalahkan yang lebih atas lagi lah. Kapolda Jatim itu harusnya ini yang paling bertanggung jawab gitu loh. Tapi nggak diapa-apain ya. Kenapa cuma Kabak Ops Polres Malang saja ya? Semua jajaran-jajaran di atasnya dan bahkan Anda sendiri harusnya mundur gitu loh. Ya, Listio Sigit Prabowo, bayangkan 135 orang tewas, ratusan luka-luka ya. Anda masih aja nggak tahu malu berada di posisi itu. Artinya apa? Ya, harusnya komandan tertinggi itu mengambil tanggung jawab. Ya, jangan salahkan anak buah. Cuma Kabak Ops Polres Malang, Kapoldanya bagaimana? Terus Anda bagaimana sebagai Kapolri? Itu loh, sampai sekarang Anda masih jadi Kapolri, nggak tahu malu ya, membuat kepolisian. Inilah salah satu faktor mungkin di dunia internasional ya, tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan Malang ya, yang menyebabkan 135 orang tewas, penggunaan gas air mata ditembakkan ke tribun, bukan ke lapangan aja. Tembakkan ke tribun ya, tribun utara dan selatan oleh kepolisian, 11 orang katanya. Menembakkan 7 ke tribun bla bla, 3 ke tribun lain. Aduh parah. Ini kan harusnya Anda sendiri yang mundur, Kapolri Listio Sigit Prabowo ya. Inilah yang menyebabkan indeks Mundi ya, saya kira ini yang menyebabkan kepolisian Indonesia terkorup, terkotor, terburuk se-Asia Tenggara. 18 dari 100 negara di dunia, terburuk nomor 18 ya. Dan Kapolrinya ini nggak mau tahu, ini nggak tahu malu. Ini kegagalanmu, bukan setingkat Kabak Ops 135 orang itu. Oke? Ya, jadi pertanggungjawaban harusnya Anda. Ya, kesalahan anak buah adalah kesalahan saya, gitu baru jenderal. Oke, lanjut. 5. Has Darmawan, Deputi 3 Danyon Brimob Polda Jatim. Sementara Dankin 3 Brimob Polda Jatim dijadikan sebagai tersangka karena diduga menjadi orang yang memberi perintah kepada anggotanya di lapangan untuk melakukan penembakan gas air mata. Terus ginilah ya, tadi kan Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto ya, ada katanya aturan FIFA pelarangan penggunaan gas air mata. Terus yang disalahkan hanya 2 orang ini ya, Wahyu Setio Pranoto dan Has Darmawan ya, Danyon Brimob Polda Jatim. Terus orang-orang yang di atasnya itu yang menyediakan itu gas air mata itu siapa? Gitu ya. Harusnya kan ini kalau memang ada larangan ya penggunaan gas air mata ya, sesuai dengan aturan FIFA, kenapa kalian bawa itu loh? Ya, saya yakin bukan hanya orang ini yang bertanggung jawab gitu. Itu kan yang menyebabkan kematian itu bukan karena saling pepet. Saling pepet itu ya, ke pintu-pintu itu mereka berlarian karena kalian menembakkan gas air mata, bukan karena saling pepet ya. Jadi hukum kausalitas, sebab akibat ya. Ya sebabnya apa? Penembakan gas air mata yang menyebabkan pemepetan, saling tindas di pintu gitu loh. Jadi ya kalian yang menyebabkan itu 135 orang itu penembakan gas air mata itu, padahal sudah dilarang FIFA. Harusnya kan mereka ini yang bertanggung jawab ini dihukum seumur hidup minimum ya. Kok cuma 1 tahun, 2 tahun, bahkan sempat vonis lepas pula ya oleh Pengadilan Negeri Surabaya itu. Salah satunya hakimnya adalah Mangapul yang kemarin masuk penjara itu, ditangkap OTT kasus suap. Siapa itu? Tanur itu, Mangapul itu ya. Jadi ya, bayangkan ini orang-orang ini vonis lepas. Mangapul lulusan S1 hukum Universitas HKBP Nomensen HKBP Nomensen Medan ya. Inilah yang membuat malu kami dari Sumut ya. Terus 6. Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi
Menurut Kapolri, selain Danki 3 Brimo Polda Jatim, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi juga termasuk orang yang memberi perintah kepada anggotanya di lapangan untuk melakukan penembakan gas air mata. Kasat Samapta Polres Malang, pidana yang sama yang bersangkutan memerintahkan untuk melakukan penembakan gas air mata. Jadi inilah ya, terakhir aja nih kita tutup. Tapi sebelumnya saya komentari ya. Tadi poin pertama adalah larangan membawa gas air mata ke lapangan oleh FIFA. Itu aja kalian sudah salah, Listio Sigit Prabowo. Ya, anggotamu itu membawa itu senjata gas air mata itu. Yang kedua, penembakan gas air mata. Jadi dua ini kesalahannya, membawa aja sudah salah, ya. Apalagi ditembakkan ke tribun pula. Ya. Jadi yang menyebabkan itu berdesak-desakan di pintu itu bukan karena pintunya terbuka setengah, ya, security officer, bukan karena ditembakkan, dibawa sudah salah, ditembakkan pula ke tribun utara dan selatan. Jadi orang berhamburan. Itu loh. Ini kan kesalahan luar biasa ini Listio Sigit Prabowo ini, ya. Perlu diperiksa ini kakak Menteri HAM. Ya, Listio Sigit Prabowo dulu pertama periksa. Ini yang paling potensial ini perlu diperiksa kakak Natalius Pigai, ya. Bagaimana dia itu harusnya bertanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi kepolisian. Harusnya dia yang paling bertanggung jawab. Ya minimum mundur lah gitu. Ya, sebagai Kapolri, malu saya. Di zaman kepemimpinan saya ada 135 orang tewas akibat kesalahan anggota saya membawa senjata gas air mata dan menembakkan pula ke tribun. Gitu. Harusnya orang ini yang paling bertanggung jawab sebagai pemimpin kepolisian. Kok enak-enak aja orang ini, ya? Gak ada rasa malunya sama sekali. Ya, pantas saja terburuk se-Asia Tenggara. Ya, Kapolrinya aja gak ada tanggung jawab moral, ya, tanggung jawab etika, tanggung jawab moral lah, ya. Anak buahku, saya itu yang salah. Kesalahan anak buah adalah kesalahan saya. Biar ditiru sama penerus Kapolri berikutnya. Tapi Anda sudah memberikan presiden buruk, contoh buruk, ya. Kapolri yang tidak tahu malu. 135 orang tewas. Oke, sampai sekian dulu. Sampai jumpa kita di seri ketiga tentang Kanjuruan. Horas.